Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Dan kali ini gua mau review, ini dia, Mercedes-Benz G300 W463 tahun 1994. Jadi hari ini kita akan bahas mobil ini. Nah guys, sebelum kita mulai reviewnya, gue mau info ini. Kalau Bukalapak lagi ada banyak diskon untuk kategori auto hobi. Nah ini gue buka dulu apps-nya. Terus ini gue juga mau sekalian beli sesuatu, beli barang di Bukalapak. Dan Bukalapak nih diskonnya ngegas sampai dengan 88%. Nah untuk spare part mobil, ini mulai dari 8 ribuan. Nggak cuman itu, ini kita buka spare part motor juga mulai dari 2 ribuan aja. Nah gue tuh juga ada hobi nih guys. Hobi gue tuh mainan Lego teknik. Nah, untuk kategori hobi di Bukalapak ini diskon up to 88%. Dan gak cuma itu aja guys. Buat kalian yang suka sama sepeda, di kategori sepeda ada diskon up to 60%. Nah ini dia nih, Oli Top One Sensation yang biasa gue pakai buat mobil gue ini, selalu belinya di Bukalapak. Jadi guys, jangan lupa beli keperluan kalian di Bukalapak karena promonya ada banyak dan sangat menarik. Oke guys, jadi gua nggak akan sendirian karena gua nggak begitu tahu banyak tentang ini mobil. Jadi kita reviewnya sama yang punya mobil aja. Pada kenal juga sih pasti. Yuk, masuk. Hai guys. Halo Dit. Sama lu mulu ya Dit ya? Gimana, bikin konten sama lu mulu ya? Ya gimana ya? Iya jadi kita mau bikin review tentang Mercedes-Benz G300 W463. 463 ya. Ya, cuman gua nggak begitu tahu banyak tentang mobil ini karena lu yang punya mobil ini. Jadi gue langsung mau tanya-tanya aja seputar mobil ini. Apa tuh? Pertanyaan basic. Kenapa beli mobil ini? Jadi kenapa ceritanya, G-Class? Jadi ceritanya dapat apa ya? Bukan dapat sih. Jadi ceritanya waktu itu ada beberapa pilihan mobil. Dapat ilham. Iya. Mau membeli sebuah mobil. Iya, sebenarnya waktu itu ada pilihannya sebenarnya bukan G-Class ini. Ada M346. Anjir. Pengen, gue pengen banget dari dulu punya itu kan M346. Gila M346. Terus kalau enggak itu 1M, pengen gue 1M. Tapi harganya udah terlalu mahal sekarang 1M kan. 1M tuh manual ya? Oke. Nah, M346 tuh sempat nyari sama juga ini 335F S92. S92. Oh, S92 335. Iya, itu kan juga rare kan dan 2 pintu. Nah, tapi gue konsul dengan bini gue nggak setuju karena 2 pintu repot katanya. Betul. Karena dulu gue punya 46 coupe kan. Betul. Dijual pun gara-gara bini gue udah punya anak. Iya, berkeluarga. Akhirnya, cari mobil yang 4 pintu, yang gede, yang praktis gitu ya buat bawa anak. Pertama itu gue pengennya VX justru, VX100. Oke, bini gue suka VX100, tapi yang harganya bertahan VX80 ya? 80, 100 tuh agak repot juga kan. Nggak repot sih, tapi bini gue pas VX100 itu kayak kurang serak gitu. Pas gue sodorin G-Class, dia langsung pengen gitu loh. Oh G-Class aja udah gitu akhirnya. Oh itu ceritanya kenapa gitu. Beli G-Class? Harganya? Aduh, harga sih range. Gua nggak usah nanya harga lu beli mobil ini, maksudnya range-nya. Soalnya setahu gua ini harganya jadi melambung tinggi nih. Ya tau lah udah pada main ginian juga kan, Dendi Mas, kan? Betul. Arek Muhammad tuh main ginian juga. Mereka udah sebut juga lah pasti harganya berapa kan. Iya betul. Range tuh kurang lebih di harga kayak udah menyentuh 1 ya? Iya, 1 sampai 1,5 ya kali. 1 sampai 1,5 M. Iya. Buset. Rusuh banget itu, di sebelah kita ada truk proyek gaspol. Gitu, nah udah, lebih. Jadi harganya 1 sampai 1,5 M. Paling mahal ya 1,5 ya? 1,5 paling mahal sih. Tergantung kondisi, balik lagi semua mobil ada itu. Ada sebenarnya yang 1 M kurang dikit gitu ada, cuman kondisinya sih biasanya udah kurang ya, udah perubahannya udah terlalu banyak dan nggak ori ya.
terlalu nggak ori lah. Kalau ini kayak gini nih ori hitungannya? Nah, jadi ini sih nggak ori-ori banget juga. Ini udah sebenarnya secara tampilan ini udah G500 sebenarnya. Oh, ini tampilannya G500. Udah G500. G300 nggak begini. G300 nggak gini. Ini tadinya malah gue dapet, ntar gue masukin insert aja ya. Boleh. Tadinya gue dapet malah grillnya itu udah 2011 tahunnya. Oke. Grill 2011. Terus lo balikin lagi nih. Batok lampunya ini yang 2011 yang udah ada LED-nya. Oke, terus lo balikin. Nggak gue balikin sih. Gue backdate ke tahun sekitar era 2000 sampai 2004. Oke. Itu G500 2000-2004 kayak gini tampilannya kurang lebih. Oh, gitu. Berarti ini juga bukan tampilan standarnya si G300 tahun 94. Bukan. Nah, ininya apa namanya? Bulbarnya? Bulbar ini gue kurang paham juga sih sebenarnya, tapi emang gaya-gaya G-Class begini kan? Iya, aslinya ini gini. Aslinya ini punya G-Class original. G-Class. Oke. Ini gue nggak tahu nih kayak punya apa gitu, punya guard apa nggak ngerti deh. Pokoknya ya aksesoris standar lah, kurang lebih gitu. Oke. Banyak sebenarnya. Mau depan dulu apa gimana? Ya boleh depan dulu. Lanjut. Depan ya grill G500. Grill G500. Sorry, G300 grillnya, tapi grill G300 sama G500 yang tahun awal tuh sama. Oke, ya. Lampu headlamp. Ya. Tadi itu udah proyektor, gue ganti yang biasa, yang emang aslinya begini. Ini 2005 juga, 2004. Kayak gini, batoknya nggak LED, tapi masih rada gado-gado sebenarnya. Kalau yang 2004 harusnya lampu fog lamp udah kotak masih nggak oval. Yang ini yang oval, ini 2011 sebenarnya. Oh, udah gado-gado ya. Gado-gado. Tapi cakep sih, maksudnya gado-gadonya juga yang kelihatan nggak norak gitu. Iya, karena susah katanya kalau mau balikin mesti ganti bumper juga gitu loh. Bumpernya harus diganti. Rencananya sih pengen ganti bumper juga, tapi yang G500. Ini masih G300. G300 sih bener bumpernya. Oke. Masih standar. Terus apa lagi? Kalau kayak gini emang warnanya putih? Ini G500. Oh, ini G500. Kalau yang G300 coklat kuning, amber masih. Terus habis itu kap mesin sama. Spion? Mesin spion G500 sudah. Spion G500. Udah pokoknya gado-gado lah ya. Pelek pun ini Astaroth. Pelek ini ring apa? 18. Coba ke samping sini, guys. Ke samping dulu. Kita langsung lihat samping aja ya. Mesin kita ntar terakhir. Velg kenapa? Velg ini Astaroth ring 18, ini G500. OMG 500 dan ini ET43 yang punya US version, setahu gua. Wah, panjang tuh gua nggak ngerti. Iya, gitu deh. US version G-Class yang pasar Amerika lah, istilahnya pakai yang ET63 43 ini. ET43 ada dua dia, ada yang ET63, ada yang ET43. Astaroth ini juga ada dua versi, ring 18 dan ring 16. Ring 16 itu dipakai di profesional, di pas pampres. Oh, oke. Yang harganya 70 juta peleknya. Kalau ini sih nggak terlalu sih, ini masih 25 sampai 30. Ini yang 18 inch. 18. Tuh, 18 inch justru lebih murah. Lebih murah dibandingin ring 16. Ring 16 tuh kemarin gue tawarinnya paling murah 55. Yang ring 16 karena emang copotan dari W41. Bukannya yang velg kaleng-kalengnya G-Class juga mahal ya? 30-an, 25 sampai 30. Velg kaleng tuh. Intinya ini mobil nggak ada yang murah sebenarnya, kecuali parts mesin fast movingnya murah. Karena sama-sama W124. Iya, karena ini mesinnya M103, 300E sama persis. Sama persis. Cuman sisanya sih nggak ada yang murah. Lanjut, Dit. Gimana, Dit? Ya gue ceritain ya, 461 apa, 463 apa, tadi kan bingung kan mungkin ya, ada yang bingung. Jadi ini W463. W463 itu keluaran tahun 94, 93, 300 GE pertama kali kalau di Indonesia ya. Gue lupa, sekitar tahun 92 ada. 300 GE apa G300? Jadi gini, Mercy ini panjang banget nih. Gua pokoknya punya mobil ini mau belajarnya banyak banget. Jadi kan Mercy itu emang pertama tuh nomenklaturnya emang gitu kan, 280E, 300E, jadi E320. Nah, berlanjut di sini. Awalnya W463 itu namanya 300 GE. 300 GE. Di tahun 92 sampai 93. Oke. 94 ke atas itu udah G300. G300. Di sini ada logo? Ada, ntar di detailnya di belakang. Bukannya di sini ada ya? Enggak ya? Oh, enggak, itu W280. Oh, itu 280. Kalau G300 nggak ada. Oke. Nah, W463 itu gue lupa deh, mulainya tahun 92 apa 93 gitu di luar, tapi masuk di Indonesia 93. Oke. W463 ini paling lama umurnya. Tahun 92 sampai 2017. Sampai 2017? Ya, betul. Oke, tapi di atas 2017 W463A yang Gen 3 udah lebar-lebar itu. Oh iya. Itu sama 463 semua pokoknya. 463 semua. Iya. Nah, sebelum 463 ada 460. W460 itu 280 GE. 280 GE. Yang kalau di Indonesia baru mulai tahun 85 dan yang mesinnya pakai mesin Tiger. Ya, yang di sini tuh biasanya tulisan 280 GE, di spionnya itu 460. W461 itu profesional. Profesional yang pas pampres. Tuh, pas pampres. Sekarang tuh pakainya yang mereka tahun 2010. Yang 2010. G300 CDI diesel V6 mesinnya. Itu kalau yang lama pun ya ada yang dulu kan pakainya 290 GD yang tahun tua. Ada yang jual aja tuh 2,9 M. Wah, gitu, yang bekas-bekas pas pampres. Harganya nggak ada yang, iya. Nah, kenapa harganya bisa melambung tinggi dan mahal? Dulu itu mobil ini harganya nggak segitu tingginya loh. Karena pertama mungkin timeless bentuknya.
Betul. Timeless kan, bener-bener dari tahun 79 sampai 2022 tuh sama plek. Kayak Defender juga gitu iya, ya. maksudnya kotak-kotak. Nah, si Defender udah enggak kan? Akhirnya berakhir, si Mercy ini hebatnya dia masih bisa mempertahankan sampai semua teknologi update, tapi masih begini bentuknya. Yang satu. Yang kedua, kalau di Indonesia, tahun 85 sampai, dia dipasarin dari tahun 85 sampai tahun 98 kan. Habis itu stop, ATPM-nya nggak jual lagi. Kalau nggak salah di tahun 2010-an, keluar sampai sekarang tuh versi MG doang. Dan ya jadinya nggak ada yang versi reguler kayak gini, nggak ada yang G300, nggak ada yang G320, langsung G55 gitu loh. Jadi kalau paling tinggi. Ya kalau mau beli itu kemahalan, beli ininya pun dinaikin, dikatrol pelan-pelan harganya. Emang gitu. Itu sih dua itu. Ini produksi Indonesia. Nah ini menarik nih ceritanya nih. Gimana tuh? Kalau sejarah Hegelkas lo tahu kan? Nggak tahu banget gue. Kalau itu ceritanya ini udah banyak lah orang cerita. Ini kan mobil aslinya Puchster kan. Aslinya dia Mercy tuh nge-rebrand lah, bukan nge-rebrand. Yang rebrand dah istilahnya. Jadi Sultan Iran, kalau nggak salah waktu itu, dia salah satu pemegang saham terbesar Mercedes. Salah satu. Dia butuh mobil militer, mintalah ke Mercy. Tahun 79 tuh, tahun 79 akhirnya Mercy kalau nggak salah kerja sama Puchster itu, which is merek Austria. Ini kan. Keluarlah mobil ini. Kelas tahun 79. Nah di Indonesia sejarahnya agak menarik sebenarnya. Jadi mobil ini dulunya W460 dan W463 itu tidak diproduksi dimanapun, hanya di Austria dan di Indonesia. Kenapa bisa diproduksi di Indonesia? Ini gue nggak tahu. Ini correct me if I'm wrong ya. Ini gue juga denger doang sih, tapi kayaknya bener. Ada salah satu orang yang berpengaruh di Indonesia. Gue nggak mau sebut lah kalau itu, nggak bisa sebutkan. Beliau minta agar mobil ini diproduksi di Indonesia. That's why kenapa mobil ini yang dijual di Indonesia tuh produksi Indonesia semua. Produksi Indonesia. Dan ada satu yang menarik sebenarnya di mobil ini. Kacanya ini Asahi Mas. Asahi Mas itu apa? Kaca lokal. Oh, maksudnya produksi lokal. Produksi konten lokal. Iya. Jadi ini rare sebenarnya. Lu kalau cari di luar nggak bakal ada. Nggak bakal ada karena diproduksi di sini. Terus juga yang versi Indonesia doang, setahu gue ya. Cuma yang ada jok belakangnya, jok baris ketiganya, jok angkot. Iya, jok angkot. Ini ada ya? Ada, versi Indonesia pasti begitu. Dan kalau versi luar nggak ada yang begitu. Itu emang permintaan menarik. Beliau siap. Produksi mobil ini di sini. Wah, gokil. Gitu. Kita lanjut lagi guys ke sampingnya. Ini keep rolling aja. Ini ban pakai apa? BFG. Ini salah satu modifikasi yang gue lakuin deh mobil ini. Baru ini doang. Baru ban doang. Sama backdate doang udah. Oh, sama backdate depannya. Ban pakai BFG ATKO 2. Dan gue baru tahu barusan ini ternyata made in Amerika. Dia bilang dari kemarin, lo Thailand. Ternyata US. Kita lihat samping. Samping apa ini ada emang di footstep bawaan G300. Oh, ini G500. G300 nggak begini? Nggak. Oh, jadi lu beli udah model G500 kayak gini. Udah G500. Ini katanya gua nggak tahu sih, tapi katanya harganya 35 sampai 50 juta footstep dong. Katanya. Ya percaya sih mobil juga nggak tahu mahal. Ini spion. Ini juga ini bawaan. Ini G300 modelnya gini pasti. Kalau udah paling gampang lihatnya kalau lu misal lihat di jalan, wih G300 udah tampilannya G500. Paling gampang lihatnya ininya nih. Kalau masih di kiri, itu G300. Kalau di kanan G500. Loh, ini kanannya nggak ada? Nggak ada. Oh, ini kan intake, lubang intake. Oh, kalau G500 intake-nya di kanan. Shock breaker Bilstein. Ya, standar lah ya. Sebenarnya ini versi murah aja, Jis. Kenapa? Karena harusnya pakai bintang yang asli Mercy. Oh, oke. Ini yang bintang. Kalau gua nggak salah ya, depan belakang itu sekitar 6 juta apa 5 juta gitu. Kalau yang bintang 9 juta. Kayak lebih mahal. Gua mau nyari yang standar, lebih enak soalnya katanya. Ya pasti lebih enak kan kalau empuk. Kondisi standar. Kita lihat belakangnya. Lebih empuk katanya. Kita lihat belakangnya. Ini cover G500. Soalnya beda nih. Ya, kelihatan kayak lebih baru. Tahu gua kalau yang versi G300 biasa tuh yang masuk sini cuman disarungin doang gitu ban serepnya. Oke. Nggak gini modelnya. Ini yang model kayak gini G500. Lampu G500. Iya, lampunya lampu model baru. Ini tulisannya G300. Bumper sama semua. Bumpernya sama deh. Body semua sama. Sama. Body kan nggak beda dari 79 sampai 2017 nggak beda. Nggak ada beda. Iya, maksudnya nggak ada beda. Maksudnya body lekukan dikit nggak ada semua sama. 463A baru, yang G63 baru beda. Agak gemuk gitu kan. Kaca film ini pakai warna hijau juga ya, Dit? Iya, 20%. Sebenarnya nyesel juga sih. Kenapa? AC nggak dingin soalnya. Oh gitu? Iya. Jadi dingin cuman harusnya lebih gelap. Lebih gelap ya. Tapi ganteng. Ya. Ganteng kan harus berkorban dengan sesuatu, iya. Ini catnya cakep nih, warnanya hijau apa nih, Dit? Avantgarde green.
Avantgarde Green. Iya, masih ada tuh capnya di kap mesin. Terus apa lagi ya? Knalpotnya di sebelah mana, Dit? Knalpot di bawah. Bentar, ini kok warna putih, ini warna merah, Dit? Ini fog lamp, lampu mundur. Oh, fog lampnya satu ya, lampu mundur satu ya. Yuk, kita buka belakangnya. Ini lagi berantakan ya, nggak ada kap dasar lagi di detailing. Emang disiapin buat diceburin sama Aji sih. Enggak, kita nggak mau main cebur-ceburan. Ini kapet dasar sama Adit lagi dilepas semua karena lagi di detailing. Nah ini yang lu bilang tadi, jok. Iya, jok angkot ini. Jadi ini bisa diturunin nggak sih? Secara kapasitas, ini mobil sebenarnya bisa muat 9 orang sebenarnya ya. 9 orang. Tapi belakang nggak bisa kecil. Wah itu aksesoris, mari kita cepet-cepetin. Coba. Kok gini sih? Ya gitu. Oh gini. Gitu. Jadi bisa sebenarnya bisa muat 9 orang, tapi ya belakang kecil-kecil karena gua pun ada celana dalam. Ponakan gua. Celana dalam cewek. Celana dalam dulu. Gua mau naik. Naik coba. Naiknya gimana? Ya, naik ini aja. diinjek. Sayang lagi bumper. Naik aja biasa. Harusnya ada full step bawaan ATPM. Terus? Tapi jelek gitu modelnya kayak bordes itu. Lo lepas? Oh enggak, dulunya yang yang dulu lepas. Oh ini tuh, ada pegangan ini. Oh gini. Yoi. Wah. Oke guys. Muat nggak? Oh kalau Ajis masih muat, kalau gua nggak muat. Kenapa? Oh palanya? Palanya mentok. Oh tinggi gua 165 guys, jadi masih muat. Ini lu 177 nggak muat. Di belakang. Jadi emang tapi kenapa tinggi banget ya, Dit ya? Oh karena ininya ya? Apa sih sebenarnya namanya? maksain juga. Apa? Sebenarnya ini maksain juga sih menurut gua. Nggak tahu lah kenapa ini dipasang sebenarnya. Kalau gua pengen bisa copot, gua copot aja sekalian. Tapi ya mungkin kebanyakan di Indonesia doang ya kali ya mobil yang 7-seater, 9-seater gitu ya. Kalau di luar kan kayak memaksakan ini secara safety mungkin. Makanya nggak. Ini nggak ada seat belt lagi? Iya. Ini apa? Buat ngelipat. Mau ada seat belt? Jadi kan harusnya dilipat gitu. Nggak ada seat belt. Pegangan aja udah begini nih. Kalau lu terbalik udah pegangan aja. Nah, terus juga kalau pintu, ini kan ada 2 versi juga. Kalau yang military version ada yang barn door. Oh. Itu. Kalau ini pasti biasa kayak gini. Ya biar lebih praktis ya. Oke, kita turun lagi. Oh ini ada speaker 2. Pasangan tuh kayaknya. Belakang. Pasangan ya? Bukan original ya? Tapi ini overall masih oke loh dalamnya, Dit. Iya, cuman udah dikulitin dan nyari G-Class yang masih ori tuh kalau G300. Oh ini udah dikulitin? Udah. Oh tapi kulitnya bagus kok. Iya, kalau yang G300 emang agak susah nyari yang fabric. Kalau 280 bahannya masih banyak banget katanya. Banyak banget ya? Plafon rada turun dikit tapi masih oke lah. Nah, maksudnya nggak yang klewer-klewer gitu loh. Oke, guys. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Interiornya. Belakang interior. Isi tuh situ maksudnya interior belakang. Ini nutupnya gimana, Dit? Tutup aja. Banting, rada banting. Oke. Waduh, itu tuh suara khasnya. Sekarang kita di baris kedua dari Mercedes-Benz G300 W463. Gue nggak salah penyebutan kan? Betul. Ini nggak ada armrest. Nggak ada. Tengahnya. Biasa aja sebenarnya. Nggak yang wah banget, enggak. Ini gitu. Duduknya sih ya biasa aja. Terus power window di sini nih. Iya, ini lucu ya. Kok tapi gini sih nih? Bisa tuh. Oh iya, power window-nya di pilar B, guys. Iya. Kanan kiri. Mobil-mobil gini kan yang kiri nggak jalan, Cuk. Harus jalan. Berarti ada yang problem. Mobil-mobil gini kan semestinya bisa dilepas semua kan pintu. Iya, kan makanya nggak ada tombol-tombolan di pintu gitu. Sama kayak Wrangler juga. Oh, dengan keperluan militeri. Oh iya. Jadi emang ditaruhnya di situ. Gitu. Tapi ini so far masih oke loh, Dit. Masih. Apa namanya? Kulit-kulitnya meskipun udah di retrim ya. Emang susah nyari ginian yang ori, Mas ya? Ini bisa diatur? Bisa. Naik turun? Bisa. Gimana caranya? Coba aja. Kok gue takut? Nah, kalau patah nanti ya. Nomor tua. Ini mah gue sama nih, 94. Iya, sama kita sama ya? Oh iya, kita 94. Oke, kita ke depan dulu, habis itu kita jalan. Sepoi, kita sekarang berada di baris pertama. Ini pedal-pedal kok AMG gini, Dit? Udah dari sebelumnya belum gue copotin. Ini juga ada AMG Special Edition. Enggak AMG kan ini? Enggak, ini itu bohongan semua. Bohongan palsu. Ini apaan, Dit? Hah? Di kiri. Mana? Lampu. Oh, itu ini buat naik turun leveling. Lampu. Gede amat. Iya, dan keras juga itu. Muternya gue nggak ngerti. Kayak pakai sling gitu deh modelnya deh. Ini sih mirip-mirip W124 ya. Dashboard lagi apa sih namanya? Speedometer, instrumen clusternya sama banget loh. Fuelnya di situ, temperatur. Sampai 80 doang. Oil pressure apa? Cuma cepet 80 doang. Kalau 124 kan bisa sampai 240. Oh iya benar. Karena mobil ini di tol paling kenceng gue nyoba 130. Pelan banget. Pelan banget ya.
RPM-nya di situ, jam, nih lampunya juga. Oh iya bener ada bunyinya. Iya, mercy banget ya. Terus kalau ini mau parkir kita bisa lihat sebelah kanan kiri gitu parkir. Sama ini, Jis. Oh iya ini sama itu. banget nih, ada yang pecah dikit. Tuh. Oh iya ini sama banget nih. Ini sama banget sama W124. Dulu lumayan lama pakai W124. Adit juga pernah pakai W124. Sekarang punya. Masih ada? Masih. Lah itu belum laku? Belum. Oh, ternyata masih ada. Gue pikir udah laku. Masterpiece ya? Iya, dipakai nyokap gua. Oh iya, 320. 320. 320. Nah, terus kalau G300 nih model udah gini, dashboard udah lebih modern dibanding 280. Oke. Ini ada tombol-tombol nih. Ini AC, blower. Terus ini apa? Ya biasalah buat ngatur arah angin ya. Arah angin, single din, pakai Pioneer. Ini apa? Nggak tahu itu, kayak bekas itu dulu. Kayak bekas rotator gitu ya? Iya. Nggak tahu udah tuh. Udah nggak ada tapi guys. Ini ABS coret apa? Buat matiin ABS-nya? Matiin ABS. Buat keperluan off-road? Buat keperluan off-road. Ini buat... ini tapi masih belakang. aktif? Belum pernah nyoba, tapi kayaknya sih aktif. Karena lockernya masih aktif. Lockernya masih aktif? Ini lampu belakang, harus ini dong, hazard. aktif. Ini buat? Itu triple deflog, triple locker. Jadi tengah, locker depan, belakang. Tengah, belakang. Iya. Tengah itu berarti di transfer case. Yoi. Ini tuh maksudnya apa? Ada lampunya 3 ini. Kalau yang kiri, nih coba ya. Coba nyalain aja. Start. Di N dulu. Apanya di N? Transmisi. Kan nyala dulu kali. Dia juga ya. Transmisi. N. Ya. Oke. Udah lurus. Mana? Nah. Bentar. Ini tuh dia all time 4 wheel ya? Iya. Kalau yang udah G300 tuh all time. Kalau yang 280 masih part time. Jadi kita nggak perlu pindahin 2 wheel 4 wheel. Jadi iya. ini udah selalu all wheel, baru kita pindahin apanya namanya? High sama low-nya doang. Itu cuma ada high low sama locker udah. Di sini bukan high low sih tulisannya. S, neutral sama G. Nah, bahasa Jerman kali ya. Iya. S, slow. G, N, gembel. Guanter. Gak tahu dah gua. Pokoknya itulah, itu juga terjadi di 280 yang beda. Waduh, anginnya kenceng banget. Beda tuh semuanya, bukan for low, for high gitu. Nah, udah coba nyalain aja dari tengah dulu. Tengah. Nah itu aktif berarti apa udah nyalain. Kalau ini merah ntar, ini harus jalan juga sih. Kalau ini udah merah, baru dia engage. Enggak, ini matiin. Ini nyala. Ini nyala, ini matiinnya. Oke. Kalau ini merah udah nyala, kiri kanannya semua. Berarti dia udah locker udah aktif. Udah aktif semua. Gitu. Ini gue nyalain semua nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ini mana nggak mau nyala? Yang bawah dulu. Yang bawah dulu. Baru yang atas. Oh jadi tengah dulu, belakang, baru depan. Karena 1, 2, 3-nya kan, lu harus ikutin stepnya. Oke. Gue udah nyoba sih. Dah. Oke sih. Dah, terus nih persnelingnya begini matic. Kaca di sini. Nih rada berantakan dikit lah ya. Emang lagi dirapi-rapin sama Adit tuh, karpet dasar bener-bener nggak ada. Nih khusus buat Ajis nih gue bawa mobil harusnya tempat poles nih mobil. Harusnya tempat poles. Iya. Apa-apa lah. Ini wood panel. Kok lepas nih kemarin perasaan ada, Cok? Ya itu kemarin kan. Oh, lagi benerin. Beres. Oh iya. Ada. Itu kemarin ada tuh, apa namanya di kaca, di pintu. Beres ada semua. Buat simpen. Oke guys, sebelum jalan kita lihat dulu mesinnya karena ini mesinnya sama-sama W124. Buka kap mesinnya di mana? Sini. Kalau W124 kan di kiri. Masih di kiri. Dia bentuknya sama tapi. Sama. Warna merah juga. Oh iya bener sama persis. Matiin. Kita lihat mesinnya. Sekarang kita lihat mesinnya dulu sebelum kita jalan. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, kayak auto driver. Oke, auto driver. Kaku jadi kayak gitu. Bentar guys, belum kebuka ternyata guys. Ini biasa nge-review di auto driver. Coba. Ya. Bisa. Aduh, mana nih? Ini agak susah. Nggak tahu gua. Terus kalau habis nyalain mesin tuh panas. Oh iya pasti. Panas. Oh ini hidrolik tapi? Hidrolik. Ini kita lihat mesinnya guys. Nah, ini sama banget sama W124 Boxer. Karena dulu gue pernah pakai. Ya 3000 cc. Berapa mesinnya? Kodenya M103. M103 betul. M103. 3000 cc SOHC. Yang full disc masih. Iya, pelan. boros, pelan. Di boxernya itu udah pelan dan boros. Asli. Iya, di sini Asli. dengan bobot yang 2,9 ton makin boros. Sebenarnya makin pelan dan boros. Asli. Dulu tuh gue pernah pakai ya 3000 cc kayak wah 3000 cc nih mesinnya gede banget nih kan. Wah, kayaknya kenceng banget nih. Kayak mau tarik-tarikan sama temen-temen gue yang pakai Jazz gitu ya udah kalah gue. Iya.
pelan mesin sebenarnya. Iya, karena buat ngejar torsinya kan, harusnya torsinya gede. Dan gitu di aja. sini ya rasionya juga diatur, makanya jadi di tol tuh 100-nya susah. Tapi sebenarnya torsi sih lumayan sih, berasanya sih ya oke lah gitu. Iya, ini rembes dit. Bukan, dicat ini. Ngelotok ya? Ngelotok ya, nggak anak-anak Mercy tuh kayak gitu tuh, Iya. dicat-cat itu kenapa? Kenapa ya W124 juga banyak yang dicat, Iya. tapi punya gue dulu nggak aman sih. Nih, Heran ngelotok-ngelotok kayak gini nih, dicat. Ayo sebenarnya Punya gue nggak sih aman. Nah, gue dulu bongkarin mesin ini tuh kayak udah apal gue. Dulu sering mogok, fuel disknya gue ini bongkar sendiri. Iya. Terus bongkar radiator W124 bawa ke tukang radiator tuh pernah. Terus apa ya? Pokoknya mesin ini tuh gue udah sering banget bongkar dulu. Nah, zaman kecil. Ini menarik nih. Kenapa lagi menariknya? Kalau mesin ya kabel busi, Ya. fuel disk semua sama lah, sama 300E. Sama. Terus kayak kalau lu ganti filter bensin, fuel pump gitu ya, sama. Tapi ada detail-detail yang beda dan itu mahal banget. Salah satunya tahu nggak apa? Extra fan. Oke, ya extra fan-nya pasti beda lah. Tahu harga berapa? Berapa? 9 juta. Extra fan-nya. Extra fan yang kalau mobil itu. ini datang pasti tahu G300 karena berisik banget. Iya. 9 juta itu. Wow. Dan biasanya kalau udah pada rusak diganti Bentar. Ini tuh ada pakai Visco kan? Visco, masih Visco. Iya, Gitu. terus ada extra fan buat AC-nya. Radiator tuh kalau nggak salah goceng ya, nggak salah 5 jutaan. Mahal Iya, juga. radiator sih lebih gede daripada beda juga. 300. Ini beda nih. Heeh. Ber. Gitu. Dan biasanya kalau extra fan tuh udah pada rusak, digantiin sama punya C-Class biasanya. C-Class. C-Class yang komprek. Soalnya kan Kencengnya lebih murah. sama? Iya, kencangnya sama dan lebih murah dan lebih nggak berisik. Modifikasi ya berarti. Modifikasi. Ini masih orinya. Mahal juga 9 juta hanya untuk Jadi extra fan. gitu sebenarnya pertama kali gue pilih ini mobil, wah mesin 300 saya pasti banyak samanya kan. Iya, Ternyata iya, pas iya, gue iya. udah punya, Begitu ke bengkel? Iya, begitu ke bengkel, wow. Wow. Apalagi kayak kaki, wah itu mahal banget. Mahal ya? Mahal, tapi durable sih. Emang durable. Gitu. Ini masih ada ininya. PT German Motor MFG. Avantgarde Green. Avantgarde Green. Oh, ini berarti catnya masih ori, Dit. Kelihatannya gitu, soalnya ada botak-botak di pintu tuh, katanya masih ori. Kayaknya Jadi nggak Oke. Kecuali si grill kan gue bahas kalau kemarin grill, kan. iya. Gua cat kayak body kayak sih masih asli kayaknya. Oke. Gitu. Udah, mesin segitu aja. Mesin 3000 cc yang nggak begitu kenceng. Sekarang kita mau coba muter dulu jalan. Diceburin. Enggak Nggak diceburin. Gua ceburin naik Tava ya, Bro. Iya, kalau nyeburin naik Tava aja lah. Ini nggak bisa tutup. Oke guys, sekarang kita udah di dalam. Ini Dalam mana tuh? dalam gua. Ntar ini dia kan? Iya. Oke. Enggak, ini licin banget, Dit. Oh, wah, coba dulu. Coba dulu. Kalau nggak naik, ya mundur. Sama. Licin, Dit. Bisa. Takut gue. Bisa. Lurusin dulu makanya, ikutin alurnya. Lurusin. Tuh, licin banget, cuy. Kanan, mundur dulu. Mundurnya harus netral. Masukin low gear. Masukin deh. Kalau nggak naik juga, Mundur. masukin locker. Janganlah. Namanya gelandang Tuh, nggak mau belok, cuy. Oh. Oke, mundur lagi. Ini vlog isinya ntar malah kegagalan nih. Licin itu dah kita. Nggak. Bisa cuy. Lo ambil kiri, sumpah. Oh, Ini bannya licin banget, lu lihat tuh. Ya, ate. Iya. Kiri, gaspol. Nggak bisa kiri, nggak mau belok tuh. Lu gitu-gitu lah makanya. Terus. Tuh. Mundur. Ini kita masukin locker kalau gitu. Kan sekarang ngetes lockernya kan? Enggak, udah nggak apa-apa. Nggak usah panik. Nggak panik sih, cuman licin aja ini. Si locker ya, ntar lo. Nah, kita tes lockernya dulu. Udah semuanya udah nyalain dah. Dah, jalan. Sambil jalan, dia aktif pas jalan. Belum aktif. Jangan dipatahin ya, setir. Belum aktif. Udah, jas. Oke. Nah, ada yang nggak aktif satu nih. Yang tengah. Nggak mau, Dit. Nggak mau naik, licin banget ini sumpah. Nggak mau naik. Lagi Belakangnya coba, nyangkut tuh malah. lagi. Orang lagi licin lu. Gaspol.
Nggak naik ternyata ya. Ya udah. Mundur aja. Enggak, ini karena habis hujan, licin banget, nggak bohong. Ini kanan bisa nggak ya? Oke guys, udah kita tadinya tuh, ini tadi gampang kalau kering, cuman karena basah aja. Dan ini juga lagi deres nih hujan. Berhujan lagi ya ini. Iya makanya, udah kita cari yang bener-bener aja jalannya. Oke, kita bahas posisi nyetirnya. Posisi nyetirnya tegak. Tinggi. Commanding sekali. Kaca ini posisinya di bawah, batas kacanya di bawah bahu. Tuh licin, begini lu gimana lu mau nanjak, orang grip aja nggak dapet, bannya kelapis tanah. Ya bukan mobil gue juga, gue kan nggak mau mobil kenapa-napa, orang kita cuman mau bikin video gini doang terjadi PR kan nggak lucu. Kita kan menggunakan mobil sesuai wayahnya aja. Enggak. Oke. Terus apa lagi ya? Mesin tadi ya pelan, benar ya, mesin pelan. Tapi kalau buat off-road gini enak lah. Aduh. Apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi kelihatan kayak tinggi jadi. Buat off-road gini enak kan, maksudnya torsi. Iya bener. Terus ini gue juga nggak bakalan nyobain off-road yang gimana ya. Iya. Karena ya udahlah, bukan mobil off-road yang bisa sih. Jangan bilang gitu. Jangan bilang gitu. Iya. Bisa sih. Tapi mobil ini multifungsi Jess sebenarnya, Jess. Iya, gimana? Kalau Defender kan tuh terlalu off-road, terlalu apa bilangnya? Ya off-road oriented banget lah. Sebenarnya kalau dipertemukan emang ketemu Defender dan G-Class itu benar-benar sama persis off-road oriented. Tapi kalau naik ini itu tuh bedanya lu kalau ke mall, kalau ke hotel gitu keren dapet gitu loh, Jis. Bisa buat off-road, bisa buat ke hotel. Jadi Defender juga keren. Keren, tapi pakai nggak enak. Enakan G-Class. Iya sih, ini suspensinya enak loh. Banget, iya. Dan dengan catatan ini dengan shockbreaker Bilstein ya? Bilstein, bukan yang bintang yang lu bilang bakalan bisa lebih empuk lagi. Iya. Karena memang ya dia ini sih coil spring, per keong, bukan per daun kan, jadi enak. Enak loh mobilnya. Ya mungkin sama Land Cruiser sih mirip lah rasanya. Tapi kalau mau Defender sih enakan ini. Sama Defender enakan ini ya. Dan fun fact, gue tuh entah kenapa naik mobil ini gue 2 kali ya waktu itu minggu lalu tuh baru gue sama bini gue sama anak gue ke Mulia makan. Depan gue tuh 3 mobil di satpam tuh dicek, mobil ini nggak dicek sama sekali, lewat aja suruh lewat. Karena tahu nih orang kaya lama nih. Nggak tahu, gue sih bukan orang kaya ya kebetulan. Cuman bukan orang kaya belinya begini. Enggak lah. Terus di lobi ditawarin Vale gitu selalu pasti kalau ini. Padahal mobil tua sebenarnya. Mobil tua tapi orang tahu dari dulu Jeep Mercy. Itu kenapa dipanggil Jeep Mercy? Gue nggak tahu persis tapi memang pada saat itu kan emang Mercy ngeluarin Jeep itu kan SUV dulu kan ceritanya. Betul. JIP not ya ini mobilnya cuma satu ini kan, dulu belum ada ML, makanya ini dibilang Jeep Mercy. Iya, soalnya semua orang bilang G-Class itu Jeep Mercy gitu kan. Bahkan komunitas pun namanya Mercedes Jeep Indonesia. Betul. Komunitasnya namanya Mercedes Jeep Indonesia. Gue gabung kok di situ. Nah, gila. Nah, terus gue mau nanya lagi, Dit. Udah ini kan udah mobil udah tadi lo udahlah. Maksudnya ya off-road tadi kita kasih tahu bisa ada locker gini cuman gua nggak mau nyobain yang sampai ekstrim juga, tadi nyoba nanjak karena bannya AT juga, ya udahlah. Ada pertolongan juga, guys. Ada pertolongan juga, gue takut gue bawa mobil tapi mobil gue juga tuil. Nah, dengan harga kurang lebih 1 sampai 1,5 M. Lu kenapa milih beli mobil ini? Kan ada pilihan banyak tuh. Lu bisa, let's say kalau kita nyebutin mobil premium, lu bisa beli BMW yang SUV apa? Dapat X3 dapat. X3 dapat. Terus GLC dapat. GLE? Enggak, GLE enggak dapat ya? GLC. Oke, GLC X3. Terus ya mobil sedan yang lainnya atau apalah mobil baru. Yang pertama tuh kenapa? Apa ya? Bingung juga sih. Ini kita kesana bisa? Bisa. Nah itu gunanya gue kerja di auto driver sebenarnya. Karena jadi, udah nyobain mobil semua, jadi bosen kayak ya udah gitu aja. Itu pertama. Yang kedua gue mobil baru, ya udah ada Fortuner di rumah, itu aja cukup menurut gue, yang bener-bener bisa gue pakai, gue siksa gitu loh. Iya, Fortuner mobil baru. Oke, tapi kan dengan harga 1 ini kan 1 M, 1,5 M lu bisa beli mobil premium baru gitu loh. Iya sih, cuman nggak pengen gue dari dulu. Gue emang suka mobil tua. Pun kalau gue punya mobil, misalkan gue punya duit 5M gitu, gue suruh pilih Porsche baru sama Porsche lama, pasti gue pilih Porsche lama. Pasti itu. Mobil baru gue tetap Fortuner udah. Nggak mungkin gue beli mobil baru. Ya kecuali mobil barunya apa ya?
Enggak juga sih. Mungkin G63 gue pengen. Oh, G63 sih tapi mahal banget. Nah, itu satu ya. Soal itu yang kedua, pajak, Gis. Dit ini kesana bisa? Nggak tahu gue. Belum nyoba. Ya udah kita putar-putar sini aja ya. Pajak kenapa? Ini pajak gue cuma 1,2, Jis. Satu. Iya nggak? Ya karena ini mobil lama. Tua, iya. Itu. Ya, gue bisa beli mobilnya, tapi untuk bayar pajak gue belum tentu bisa loh. Itu maksud gue. kita masih yang mikir pajak ya? Iya. Yang ketiga depresiasi pasti. Betul. Mobil ini nggak ada depresiasi sih. Betul. Bisa apa? Kemungkinan possible-nya dia naik malah ada, ada daripada beli mobil baru. Iya, itu. Tapi kan gini, ya oke, dari yang tadi lo udah sebutin. Tapi kan namanya mobil tua kan pasti ada rusak, ada ke bengkel. Ya itu makanya gue udah belajar, maksudnya gue dari dulu juga megang mobil tua mulu kan. Iya, jadi buat orang-orang kayak lu gitu. Udah biasa lah gue, nggak ini. Dan bukan yang takut ke bengkel. Iya, dan ngerti mobil gitu. Paper juga nggak mahal kok sebenarnya. Nggak yang kalau dibandingin ini dibanding lawan-lawannya, dibanding Land Cruiser mungkin lebih mahal ini spare part. Tapi kalau dibandingin mobil baru yang komputerisnya banyak, mahalan itu lah pasti. Iya, pasti. Ini lebih murah, pasti. Terus apa lagi? Ya itu sih alasannya. Menarik. Ya pengen sih punya mobil baru, cuman ntar aja lah. Ya udah Fortuner aja cukup. Iya. Toyota aja cukup. Iya, Toyota is the best. Terus ini kan yang long wheelbase. Ada yang short kan? Ada, itu harganya lebih gila lagi. Bukannya lagi. Dulu tuh harganya udah nggak jelas, maksudnya udah nggak ada harganya. Karena long lagi short wheelbase itu yang resmi ke Indonesia itu cuman setahun keluarnya. Gue lupa antara tahun 85 atau 87. Which is itu yang W460 yang 280 GE. Dan itu katanya cuman nggak nyampe 100 kalau nggak salah. 100 unit. 100 unit di Indonesia. Tapi itu masuk resmi, makanya mahal gitu. Tapi ada yang masukin IU nggak? Enggak, zaman dulu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Tapi yang masuk ada IU tuh G300 ada, cuman nggak banyak juga. Itu kayak bisa hitung jari malah kalau yang G300 gitu-gitu. Itu sih. Apalagi Jis? Apalagi ya? Udah apa? Kemana? Ya udah. Tapi becek, Dit. Ya nggak apa-apa. Nggak yakin gue. Lu jangan kakak-kakak, kita mesti minta pertolongan nih. Tinggal ngambil taf di rumah. Jauh. Iya, jauh sih. Lo kan balik dulu jadinya kan. Ninggalin ini. Mengobati kangen nih, guys. Jimny udah nggak ada, Caribbean udah nggak ada. Belilah. Ini kemana? G-Class, serius lu? Iya. Belilah G-Class, Dis. Lu kata beli kacang goreng, beli G-Class. Yang 80 aja kan ada yang murah-murah. Itu pakai mahal, enggak lah. Jangan situ, Dit. Apa-apa? Nggak bisa. Oh nggak situ. Oke, kita kanan. Ini kubangan nih, guys. Kubangan dikit nih. Kalau ini gue nggak tahu ya, Dit ya. Lu nyuruh gue lewat sini nih, yakin nih? Bisa. Ini tingginya cukup oke. Oke. Ini sini mentok nggak? Enggak, karena gas aja. Footstep lu gas, belok. Gas. Terus. Oh. Ntar footstep aman. Gas bisa. Mundur. ABS matiin dulu nggak nih? Nggak usah. Kok kalau bukan gue nyetir, tahan. Kok gue nyetir deg-degan gue ya? Emang kalau lu yang nyetir tuh badak lu. Karena lu tuh berani sama mobil lu sendiri. Gas. Hah? Gas aja. Kalau gua gaspol. Terus bisa. Nah. Terus. Ini bejek aja ya? Pelan-pelan aja. Serius lu? Ya momen-momen dikit aja. Op. Pelan-pelan. Terus. Anjir, takut gua. Keras sih. Iya, netral dulu ya. Locker matiin. Sebenarnya gua dia kalau ini langsung ABS-nya otomatis. Sebenarnya gua nggak tahu sih locker ini boleh dipakai terus-terusan apa enggak, tapi gara-gara kemarin bunyi jadi gua mendingan matiin aja. Iya, udah jalannya. Ini masih di lo? Nggak apa-apa lo aja. Soalnya agak-agak becek kan. Gitu, gua juga nggak ngerti sebenarnya. Kemana nih? Kanan. Lu udah nakar kemarin ya? Udah. Terus apa lagi? Kekurangannya, Dit. Bukan kekurangan sih. Sesuatu yang lemah dari mobil ini apa? Kalau dari pemakaian tuh sebenarnya bensin tuh Boreta dulu udah jelasin bensin ya. Iya. Tapi kalau bukan PR sih yang biasa kekurangan yang apa sih bilangnya penyakit. Penyakit. Sebenarnya nggak ada sih sejujurnya. Masa sih? Iya, maksudnya teman-teman yang punya G-Class lama coba siapa tahu ada yang ini bisa. Bisa. Yakin? Iya. Belum nemuin, cuman biasanya tuh fuel disknya mah sama kayak Boxster sih. Kayak Boxster. Ini belakang nyangkut nih, Dit. Enggak, udah nyoba gua. Terus itu punya apa? Roda. Apa? Canggih kan?
Bet. Ini kemana, kanan? Kanan aja. Tapi itu depan tuh agak tricky. Lo ambil kanan. Soalnya kalau nyemplung kiri, kubangan tuh dalam. Gua agak ngeri guys, ini pas banget lagi habis hujan. Ini nggak apa-apa diinjak. Kanan, ambil kanan. Yang ini? Nggak apa-apa, kanan. Ini kanan tuh nih? depan tuh, kubangan yang kiri kan. Lo ambil kanan. Lo ambil kanan gimana ceritanya? Jangan ambil ini, jangan sampai masuk kubangan ini dalam banget ya. Kemarin yang chauffeur nyangkut situ. Nah kan? Licin kan bos? Kan? Gimana aja? Tupu. Yang gitu dong. Bener. Pakai mobil lu nih anjir. Kalau pakai mobil gue nggak apa-apa, jemplung. Nggak ada edit. Enak sampai lurus sono. Lu ngitir deh. Hah? Lu ngitir deh. Gitu. Iya, tukeran ya. Ya udah. Nih, biar yang menunjukkan kemampuannya yang punya mobilnya. Tukeran nih. Kalau gini gue tenang nih. Gue udah cukup nyobainnya. Gua itu kalau bawa mobil orang harus hati-hati karena bukan mobil sendiri. Kalau mobil yang punya sih nggak apa-apa. Kalau nyangkut kan daripada gua harus bertanggung jawab lumayan banyak. Ya nggak perlu lah gitu. Aduh, gua kayak naik wahana nih kalau sama Adit tuh, lihat tuh bawa mobil kayak orang kesetanan. Enggak, pelan-pelan. Harus nyangkut loh, Dit. Nggak ada yang nolongin loh, Dit. Iya, tahu gua. Udah jalan aja. Oh, lokernya matiin dulu. Iya, tahu begitu. Lu yang punya mobil. Nggak apa-apa kalau yang punya mobil mah. Gitu. Iya, penyakitnya sih. Nah, kembali lagi ke penyakit ya. Full disc, setahu gua. Sama kayak boxer. Apa ya penyakit mobil ini? Apa nggak tahu sih sebenernya gua. Selama ini sih nggak ada penyakit-penyakit yang serius gitu, nggak ada. Normal banget nih mobil. Dan memang kan Mercy sebenarnya waktu tahun seginian tuh tahun 90-an di boxer, di G-Class itu kan over engineer sebenarnya. Bener-bener mobilnya tuh jarang banget rusak sebenarnya. Iya kan? Di boxer emang full disc rusak, tapi ya cuma itu doang. Apalagi coba nggak ada lagi. Mercy tuh kuat-kuat banget mobilnya. Ya mobil badak lah pada zaman itu. Tapi mulai ke 203 gitu udah mulai rewel. Karena udah mulai computerized semuanya, udah mulai deh tuh. I love it aja. Kemarin gue tuh nyangkut. Asik gue itu. Tuh, gue suruh bawa-bawa gitu, naik mobil lu. Baru gue naik hari ini. Gue juga kemarin nyobain, dia baru hari itu nyobain off-road. Iya, tapi kan mobil lu. Kalau yang rusak ya udah gitu kan. Lu nyangkut sini? Iya, kemarin nyemplung. Soalnya gue penasaran waktu itu bawa MU-X. Nyemplungin kata gembur. Oke, jadi ceritanya kita nih udah kelar syuting ya kan. Mau balik ke tempat utama lah. Adit sotoy, nyemplung kubangan. Bisa nih gua kemarin bisa. Ayo Dit. Bot. Kena belakangnya Dit. Futsal kayaknya Dit. Coba lihat futsal dulu masih lurus ya? Masih utuh nggak? Masih sih Dit. Oh, ya. Aman. Lu nggak bisa mundur ambil momentum dari sono? Oh, iya, ini lagi nyoba dari tadi. Woi, pantatnya nggak masuk sono. Nggak dapet. Itu B apaan? Brake. Buat engine brake. Dapet nih naik nih. Oh. Oke ya, kita kencengin ya kalau gitu ya. Kalau enggak udah putar balik. Udah berhasil nih. Lurus aja, jangan lu belokin. Bat. Waduh naik. Cuman extra fan gua mati nih. Kurang momentum aja. Nah, extra fan mati lagi gara-gara kita nyebur lagi tadi. Jadi minggu lalu tuh Adit nyebur juga begini penyakitnya. Juga begini, extra fan-nya mati. Dan gua nggak bawa spare. Si keringnya.
Baru kita mau panggil pertolongan, ternyata nggak aman guys. Oke guys, sekarang udah selesai jalan-jalannya, udah nyobain off-road juga. Ada satu kejadian yang membuat Adit sedikit pusing. Apa itu, Dit? Extravan-nya patah. Astaga, gue bukannya ketawain ya, maksudnya gini loh. Tadi dia udah di awal nih lagi ngebahas mesin, yang mahal Extravan, Jis. 9 juta, ya kan? Kalau dimodif pakai punya C-Class, lebih murah katanya. Lebih murah katanya, ya kan? Off-road lah nih, off-road. Terus gue udah bilang, Dit, kita mainnya santai aja, nggak usah cemplung-cemplung. Orang ini lagi hujan. Ah, culun lo, culun. Ya kan, naik-naik situ. Culun lo, cemplungin aja, nggak apa-apa, Jis. Terus tiba-tiba Extravan gue mati, Jis. Oh iya, sikring kali, sikring. Oh iya. Karena kemarin minggu lalu ngetes kan. Maksudnya minggu lalu tuh lebih parah. Sejam gua ceburin, nyangkut kan kemarin. Iya, betul. Nggak apa-apa. Iya. Cuman sikringnya putus. Sikringnya putus. Terus, Dit, coba kita bongkar aja dulu sikringnya. Lu bawa serep nggak? Ntar kita cek dulu. Oke, turun ya kan? Turun. Terus mana tadi, Dit? Blade-nya mana? Mana ya? Hah? Oh, udah gue buang lagi tadi. Udah buang lagi? Pokoknya ada blade-nya tadi tuh. Nah, tadi tuh ada sesuatu nih, hitam-hitam di sini nih kan. Gue abis turun nih. Set, gue turun, gue lihat, set. Wah, ada karet ban dalam nih, nyangkut abis nyemplung-nyemplung. Set. Keras dong. Dit, blade lu hilang. Kacau. Blade-nya hilang. Jadi ternyata Ajis juga dulu pernah ngerasain di boxer kayak. Betul. Jadi dulu pas pakai W124 boxer, gua di Pasuruan pas lagi mudik dari Probolinggo ke Ngawi, banjir. Malam-malam. Pas nyemplung, air dong masuk. Extravan-nya muter. Kan kalau 300E itu dulu gua boxer 300E bukan Masterpiece. Satu. Sama nih kayak gini gede. Begitu dia muter, serat. Hancur tuh semua blade, brak, sampai kap mesin gua kebuka. Dek, sampai begitu. Wih, kenapa kan buka sama bokap gua, set ternyata hilang tuh. Hilang ya? Sama. Iya, sama. Tapi kita nggak ngerasa ya. Iya, karena ini gitu. Modelnya so di depan banget gitu dan jauh sama kap mesin. Dia kalau bawa kap mesin nggak kelihatan. Iya benar sih. Di balik kondensor. Di depan banget. Posisinya. Gitu. Nah, gue hilang tuh juga rusak. Terus habis itu akhirnya dimodif pakai punya Masterpiece. Jadi mau ganti G-Class apa modifnya C-Class? Nggak tahu lah, bentar lah. Pusing gue, sumpah. Aduh, makanya gue tapi ya bilang. Pengalaman lah. Jadi besok-besok ya kalau ceburin. Ya kalau besok-besok berarti nggak off-road lagi nih gini. Ceburinnya ya kira-kira lah. Iya, sebenarnya harusnya dimatiin AC ya. Iya, harusnya dimatiin AC, tapi karena dia udah ngikut sama jadi langsung terus termostat, termostat dilangsung jadi dia muter terus. Mau AC mati pun juga dia tetap muter ya. Katanya kalau kayak gitu lebih dingin AC-nya. Iya pasti memang lebih dingin. Iya, karena dia pasti nyala terus berdasarkan termostat. Iya. Cuman kan jadinya kalau nyemplung, iya. Goodbye. Gampang. 9 juta nggak tuh? Oke guys, jadi segitu dulu aja video kali ini. Dit, thank you Dit ya. Siap, thank you. Selamat berbelanja spare parts. Coba cari di Bukalapak, siapa tahu ada. Iya, ntar gue cari. Oke, segitu dulu aja. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz dan YouTube Adit Widitomo juga. Aditya Widitomo ya? Iya. Instagram kita Adit Widitomo dan Lutfi Aziz 11. Gue juga punya TikTok gue lutfi.aziz dan TikTok dia nggak mau disebutkan. Jangan. Ya udah nggak ada isi juga. Udah nggak ada isinya juga. Ya dah. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton. Bye. Yuk, jalan lagi, Dit.